Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Sindikar TKJ. Pada kesempatan kali ini, kita mau belajar bagaimana cara memahami fitur bagikan pada Google Spreadsheet, atau secara umumnya itu memahami fitur bagikan pada Google Drive gitu ya. Oke teman-teman, langkah untuk berbagi itu ada dua cara, ada yang menggunakan email, ada juga yang menggunakan link. Nah, pada video pertama ini saya akan contohkan menggunakan email terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini yang akan kita praktekkan adalah mengenai absensi ini yang saya buat pada video sebelumnya. Jadi di sini saya mencoba untuk membagikan file ini kepada orang lain. Nah, di sini saya contohkan itu dengan menggunakan email lain gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya ibaratkan ini merupakan file yang kita punya dan yang samping ini adalah email tujuan atau orang yang kita percayai untuk ngedit atau kita bagikan filenya gitu. Nah, untuk membagikannya itu di sini sudah ada fitur share ya. Kita klik saja. Kalau misalkan mau menggunakan email, kita harus tahu email tujuannya. Nah, di sini kita lihat email tujuannya adalah ini ya, desainsuan@gmail.com. Nah, di sini tinggal kita tulis desainsuan@gmail.com. Nah, emailnya yang ini. Kemudian jika kita ingin memberikan pesannya, itu juga bisa di sini kita tuliskan pesannya. Misalnya contoh absensi Sindikar TKJ. Nah, seperti ini ya. Kemudian email ini dia bisa berlaku untuk apa? Dia bisa hanya untuk melihat kalau yang atas ini ya. Kemudian bisa memberikan komen atau juga dia bisa melakukan editing atau dia di sini bisa melakukan editor gitu ya. Nah, di sini saya contohkan bisa yang editor, jadi nanti email tujuan itu bisa melakukan editing. Kita checklist, kemudian tinggal kita send gitu ya, dikirim saja. Nah, ini metode yang pertama. Kemudian di email tujuannya kita reload. Nah, ini sudah ada nih dari email saya. Nah, ini file yang tadi yang dikirim lewat email, tinggal dibuka di sini. Nah, pada email tujuan karena tadi aksesnya itu editing, jadi di sini bisa melakukan editing. Misalnya dia mau ngabsen, jika Nur Irfansyah di sini izin gitu, maka di sini akan secara otomatis juga teredit. Nah, di sini bisa kelihatan nih siapa yang edit. Di sini ada desain cuan tuh keluar namanya ya. Kemudian misalnya bawahnya hadir gitu. Nah, di sini juga akan secara otomatis tersinkron kalau semuanya itu sudah connect. Nah, itu metode pertama dengan menggunakan email tujuan. Di sini jadi kalau misalnya kita share di sini sudah ada nih. Kalau misalnya aksesnya mau dirubah yang tadinya editing dia cuma bisa melihat saja, view, kemudian kita simpan. Nah, ini yang ini kita reload ya. Nah, maka di sini hanya melihat saja. Di sini juga nih ada hanya lihat gitu ya. Kalau misalnya mau minta akses tinggal bisa diklik di sini. Kalau dia aksesnya hanya lihat, di sini tidak bisa ngeditnya. Dia nggak bisa ngedit, dia cuma bisa ngelihat aja. Nah, seperti itu teman-teman ya, kalau aksesnya hanya lihat. Nah, itu merupakan fitur bagikan dengan menggunakan email ya, email tujuan gitu. Nah, kemudian cara yang kedua itu bisa menggunakan link. Jadi tidak perlu menggunakan email, tinggal kita klik di fitur yang tadi itu bagikan. Ini kalau mau dihapus ya, misalnya remove access, nah dia akan hilang. Nah, kemudian yang kedua itu melalui link. Kalau melalui link di sini ada nih linknya. Kita copy linknya ya, kemudian kita simpan. Kita ada yang tadi ini. Nah, ini yang tadi nggak bisa dibuka nih. Kalau pakai link itu linknya bisa dikirimkan lewat WhatsApp atau lewat media lain. Jadi nanti orang tersebut tinggal buka aja. Nah, ini contohnya udah saya buka di sini ya. Oh, ini masih minta akses. Kalau minta akses berarti di sini ya. Oh ya nih registered ini kita pilih yang
anywhere with the link, atau siapa saja yang memiliki link gitu ya. Nah, ini siapa saja yang memiliki link, kemudian ininya view, berarti hanya bisa melihat. Misalnya ini hanya bisa melihat, aksesnya kita down. Ya, ini kita reload lagi. Nah, dia hanya bisa melihat. Tentu nggak ada bedanya sebenarnya lewat link atau lewat email, hanya saja berbeda caranya. Kalau lewat email harus tahu emailnya, kalau lewat link yang penting ada linknya, siapa aja yang bisa mengakses, yang penting punya linknya gitu. Kita akses di sini juga bisa menggunakan editing, jadi bisa ngedit ya kayak gini. Dan kita reload lagi. Nah, di sini bisa ngedit sekarang. Nah, ya udah sinkron. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Gimana caranya untuk memahami fitur share atau berbagi pada Google Sheet atau umumnya pada Google Drive gitu teman-teman. Baik teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sebagai informasi ya teman-teman, ini yang merupakan absensi yang saya buat pada video sebelumnya. Kalau misalnya kamu ingin belajar, linknya nanti saya letakkan di deskripsi. Atau kalau kamu pingin aplikasinya langsung, ini juga nanti bisa kamu dapatkan di deskripsi. Silahkan dibaca deskripsinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Jendikar TKJ.